saja untuk materinya. Perlu diketahui, pengawet makanan adalah segala bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan untuk menjaga kesegaran dan mutunya. Bahan pengawet makanan tersebut sebetulnya termasuk dalam bahan tambahan pangan atau ada beberapa jenis-jenis pengawet makanan yang dilansir dari Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013 mengungkapkan bahwa beberapa jenis bahan pengawet makanan yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan. Yang pertama ada asam sorbat dan garamnya. Nah, bahan ini sering digunakan untuk mengawetkan wien, keju, roti, kue, serta daging. Zat asam sorbat terbilang efektif dalam mencegah pertumbuhan jamur pada makanan. Kemudian, yang kedua, asam benzoat dan garamnya. Nah, natrium benzoat ini merupakan bentuk asam benzoat yang paling banyak digunakan dan senyawa ini dipisahkan untuk menghambat pembusukan pada makanan seperti soda, jus lemon, kemudian saus, kecap, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada sulfur atau sulfur dioksida. Nah, yang ketiga ada sulfit atau sulfur dioksida. Nah, BTP pengawet satu ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, wien, dan selai. Nah, selain itu, sulfit pun mampu membantu mempertahankan warna makanan dan dia termasuk memiliki nama potasium bisulfat dan metabisulfat. Kemudian yang keempat, nitrit atau nitrat. Secara alami keduanya dapat ditemukan pada sayuran. Nah, tubuh akan memproduksi sendiri dari nitrat tersebut. Kemudian nitrat ini dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan dia dapat. Yang keempat, nitrit dan nitrat. Secara alami keduanya ini dapat ditemukan pada sayuran dan dia itu berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Kemudian sering juga ditambahkan pada makanan serta memberikan warna merah pada daging. Maka dari itu keduanya ini ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham. Kemudian yang kelima ada nisin. Nah, nisin sendiri ini merupakan bahan pengawet buatan yang dihasilkan dari bakteri. Nah, yang ketiga ada sulfit atau sulfur dioksida. Nah, BTP pengawet satu ini dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, wien, dan selai. Nah, selain itu, sulfit pun mampu membantu mempertahankan warna makanan dan dia termasuk memiliki nama potasium bisulfat dan metabisulfat. Kemudian yang keempat, nitrit atau nitrat. Secara alami keduanya dapat ditemukan pada sayuran. Nah, tubuh akan memproduksi sendiri dari nitrat tersebut. Kemudian nitrat ini dapat mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya dan nitrit dan nitrat. Secara alami keduanya ini dapat ditemukan pada sayuran dan dia itu berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Kemudian sering juga ditambahkan pada makanan serta memberikan warna merah pada daging. Maka dari itu keduanya ini ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham. Kemudian yang kelima ada nisin. Nah, nisin sendiri ini merupakan bahan pengawet buatan yang dihasilkan dari bakteri. Nah, yang kelima ada nisin. Nisin merupakan bahan pengawet buatan yang dihasilkan dari bakteri asam laktat bernama Lactococcus lactis. Nah, nisin ini dikatakan mampu melawan berbagai jenis bakteri gram positif dan spora, dan pengawet makanan tersebut banyak digunakan pada produk makanan kalengan, susu, keju, yogurt, roti, makanan kaleng, daging ikan, saus salad, serta minuman beralkohol.
Nah, sedangkan untuk jenis makanan yang perlu dihindari, yang pertama ada asam borak, di mana disebut juga dengan boraks. Nah, boraks ini digunakan sebagai anti jamur kayu, pembasmi kecoak, antiseptik, salep kulit, bahan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, serta keramik. Nah, boraks sering juga ditambahkan ke dalam bakso, mie basah, kerupuk, dan pangsit. Tujuannya yaitu untuk menambahkan kekenyalan pada makanan. Sehingga boraks ini dia sifatnya toksis dan beracun terhadap semua jenis sel. Nah, sehingga boraks ini bersifat toksik atau beracun terhadap semua sel. Maka dari itu, asam borak ini dia sangat tidak baik jika dikonsumsi bagi tubuh kita. Seperti halnya dapat menyebabkan saraf, ginjal, dan hati. Akan terjadinya gangguan ketiganya hal tersebut. Bisa juga gejala yang bisa ditimbulkan seperti tidak enak badan, mual, sakit kepala, pendarahan, dan muntah, diare, serta demam. Namun dalam jangka panjang, konsumsi boraks juga bisa meningkatkan risiko kanker serta fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada formalin. Formalin merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam. Formalin bersifat antimikroba dan sering juga digunakan di berbagai makanan, seperti digunakan sebagai formalin ikan segar, ayam potong, mie basah, dan tahu. Sedangkan formalin sendiri itu banyak juga dimanfaatkan sebagai bahan pembersih lantai dan pakaian, pembasmi serangga, pupuk, dan parfum. Apalagi senyawa kimia ini dapat menyebabkan alergi, iritasi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, sakit perut, dan pusing. Sehingga untuk formalin dan boraks ini dia sangat berbahaya bagi tubuh kita jika dikonsumsi terus-menerus. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indrani Asif dengan NIM 19163109. Nah, di sini saya akan membahas tentang batas maksimum penggunaan pengawet makanan. Nah, jadi pengawet makanan yang diizinkan digunakan untuk pangan itu tergantung dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 722 garing Menkes garing per garing 9 dan garing 88. Nah, di situ membahas tentang bahan tambahan makanan. Nah, jadi di situ mencakup beberapa. Nah, saya akan sebutkan beberapa batas maksimum pengawet makanan. Nah, yang lainnya bisa kita sendiri ya. Nah, jadi salah satu pengawet buatan yang tercantum yang pertama asam benzoat. Nah, asam benzoat ini sekitar 600 per kilogram. Nah, itu seperti kecap, minyak ringan. Nah, adapun 1 gram per kilogram itu bisa ada dalam acar, ada dalam margarin, sari nanas, saus, dan makanan lainnya. Nah, adapun pengawet yang kedua ada kalium bisulfit. Nah, kalium bisulfit ini kita bisa gunakan batas maksimumnya itu 50 mg per kilogram pada kentang goreng dan 100 mg per kilogram itu ada pada udah kuku dan 500 mg per kilogram ada pada sari nanas. Nah, yang ketiga ada kalium nitrit. Nah, kalium nitrit ini kita bisa gunakan batas maksimumnya itu sekitar 50 mg per kilogram ada pada keju dan 500 mg per kilogram ada pada daging. Nah, jadi bahan pengawet lainnya itu seperti asam propionat, asam sorbat, belerang, oksida, nah etil, kalium benzoat, kalium bisulfit dan banyak lainnya. Nah, jadi
teman-teman bisa lihat di peraturan tadi ya, yang peraturan Menteri Kesehatan. Nah, di situ ada banyak sekali pengawet makanan dan nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pada pengawet makanan. Nah, jadi pengawet makanan ini itu bisa dikatakan sebagai zat aktif. Mengapa? Karena ini tuh merupakan bahan yang ditambahkan dan dicampurkan ketika kita mengolah bahan makanan untuk meningkatkan mutu makanan tersebut. Nah, namun ketika kita menggunakan pengawet makanan, kita tidak boleh berlebih. Maksudnya kita menggunakannya itu sesuai dengan aturan, tidak melebihi batas maksimum yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, jadi untuk kelebihan dari penggunaan pengawet makanan ini itu salah satunya itu meningkatkan mutu makanan dan pengaruh negatif bahan tambahan pangan terhadap kesehatan. Nah, jadi penggunaan ketika kita menggunakan pengawet makanan, maka makanan kita itu terasa lebih enak dan lebih lama jangka waktu kadaluarsanya. Nah, jadi menggunakan pengawet makanan juga ini itu mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang menyebabkan keracunan makanan. Nah, adapun kekurangan pada pengawet makanan itu, nah itu akan membuat penyakit jika kita tidak menggunakan sesuai dosis. Nah, apalagi bahan buatan ya. Nah, jadi penyakit yang biasa timbul dalam jangka waktu yang lama itu setelah menggunakan bahan pengawet makanan. Nah, salah satu penyakitnya itu bisa berupa kanker, kerusakan ginjal dan lain sebagainya. Nah, jadi pengawet makanan ini juga itu dapat menyebabkan reaksi alergi pada tubuh kita, apalagi yang imunnya rendah ya. Nah, seperti diare, ruam kulit, gangguan perut, nyeri dada, asma, sensasi kesemutan, mual dan meningkatkan panas tubuh pada seseorang. Nah, jadi ketika kita menggunakan pengawet makanan, kita ini tidak boleh melebihi batas yang ditentukan karena akan sangat berpengaruh pada tubuh kita dan tubuh orang lain. Itu tadi presentasi ataupun pembahasan terkait pengawet makanan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan bila bisa khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.